Bahkan MUI mengimbau umat muslim buat enggak memperlakukan boneka kayak anak. Apalagi kalau diisi arwah. Itu sama aja kayak melihara makhluk halus. Kalau disembah musyrik, kalau dijadiin teman berarti berteman sama jin. Respect. Wah, dia adalah jin. Oh, dan. Pada akhirnya, by the way ini akan menjadi TNM, kayak 3 bahasan akan jadi TNM, sisanya kita coba buat KDSBBS untuk stok. Karena video di bulan ini harus dibikin lebih banyak lagi. Jadi, sebelumnya ada permintaan maaf karena tidak buru-buru ngebahas ini. Ada satu dan lain hal yang harus dilakukan. Cuman perkara Spirit Dolls ini, keramaiannya tuh mantap sekali di sosial media kita akhir-akhir ini, belakangan ini. Karena perkaranya jadi ramai dan diperbincangkan di mana-mana. Pertama karena anggapannya itu adalah naruhin roh, dan rohnya secara spesifik anak kecil ke dalam sebuah boneka. Terus diperlakukan seperti anak sendiri dan dikasih minum Coca-Cola. Gue juga nggak paham kenapa bocah minumnya Coca-Cola. Lu jangan nanya gue, tanya orang-orang yang ada di TikTok itu. Tapi sebenarnya di Indonesia ini ada beberapa nama yang emang udah dari dulu punya si Spirit Dolls ini. Cuman perkaranya naik lagi karena ada artis-artis papan atas yang dikabarkan memilikinya. Jadi, salah satu yang menjadi pikiran gue juga adalah ternyata saya sudah memilikinya. Dan ini namanya Herman. Herman ini dangak dong. Herman ini sudah lama di rumah keluarga gue, dirawat seperti anak sendiri, dipakein baju, tapi dia nggak berak dan nggak minum Coca-Cola, by the way. Sepertinya gue sudah memiliki ini cukup lama, tapi gue nggak memiliki karena gue nggak ngerawat dia sih. Adik gue yang ngerawat, biasanya disisirin. Sebelumnya gini, gue bakal bacain tulisan yang Ara tulis. Gue mau ngasih tahu apa itu Spirit Doll, gimana asal usulnya sampai jadi tren sekarang ini. Spirit Doll atau boneka arwah adalah boneka yang menyerupai bayi atau anak-anak dan diperlakukan layaknya bayi, kayak dikasih makan, dipakein baju, dan digendong kayak gitu. Nah, belum mandi lu ya? Serem anjing, matanya ngeliatin gue gitu. Tutup. Spirit Doll ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu, tapi dulu boneka ini dijadiin media dalam ritual pemujaan atau keagamaan, mulai dari doa sampai meditasi. Banyak yang bilang boneka ini diisi roh orang yang sudah meninggal, dan gak sedikit yang bilang boneka ini pembawa keberuntungan. Jadi gue sempat baca artikel-artikel perkara tentang ini. Jadi kayak anggapannya karena lu memperlakukan Looked Up atau Spirit Doll ini dengan baik, jadi lu akan mendapatkan timbal balik atau karma baik dari semua perlakuan yang udah lu lakuin gitu kali ya, sederhananya gitu. Looked Up adalah versi modern dari Kumantong. Kumantong adalah janin. Kumantong adalah janin yang meninggal sebelum dilahirkan. Oleh sebab itu, Kumantong disimpan dan diyakini membawa arwah anak yang sudah meninggal. Gue sih kaget ya kalau misalkan at some point of time gue lagi pengen naik pesawat, tiba-tiba maskapainya penuh. Waktu lihat di pesawat ternyata isinya Looked Up. Kaget. Jangan dilihat, itu saudara lu, jangan dilihat. Bahkan pelayan dan pramugari akan menawari Looked Up makanan dan memperlakukannya kayak seorang anak. Respect. Jadi di Thailand kalau lu mau punya Looked Up tuh, abis beli bonekanya langsung dibawa ke biksu buat dibacain doa keberuntungan dulu, biar keberuntungan datang ke lu. Abis itu baru diurusin kayak anak lu sendiri. Wow, this one is amazing yo. Nah, ternyata di Indonesia ada orang yang punya ratusan Spirit Doll. Ini gue juga baru tahu pas nyari tahu tentang perkara ini. Jadi ada yang namanya Furi Harun, salah satu YouTuber dengan subscriber 261.000 yang dikenal dengan kemampuan indigonya, memiliki 349 boneka yang ia beli dari berbagai negara. Bye-bye Annabelle mbak yang lu beli mbak, bye-bye aja nih. Wow. Oh ini orang Indonesia.
347. Ini 349 yang bener yang mana nih? Ini 349. Oh mungkin ketika waktu itu 347 terus nambah 2 gitu. Atau ada yang melahirkan, nggak tahu juga. Fury Harun adalah seorang kolektor sekaligus penjual spirit dolls. Mbak Fury Harun bisa disebut juga sebagai orang tua asuh dari boneka-boneka yang dimilikinya. Mbak Fury ini memperlakukan setiap bonekanya berbeda-beda sesuai umurnya. Yang bayi dikasih susu, yang sudah dewasa dikasih makanan. Kadang dewasa juga boleh minum susu. Yang kecil juga kan boleh dikasih makanan. Tetangga gue masih kecil udah dikasih pisang. Dan itu 349 loh. Dia tuh ngebaginya apa? Jadi kayak dia hafal gitu mana yang udah dewasa, mana yang masih anak-anak gitu. Emang gak pernah takut untuk ketuker ya? Maksud gue kayak, kan katanya kalau yang udah dewasa dikasih makanan, kalau yang masih kecil dikasih susu gitu. Kalau ketuker gimana? Yang gede dikasih susu, yang kecil dikasih kata-kata mutiara. Nah, lebih baik bersama dengan orang yang sayang sama kita daripada orang yang kita sayangi. Wah gitu. Saya lu Anwar. Katanya yang paling kecil itu bayi aborsi dan yang paling tua itu nenek berumur 71 tahun. Wow. Yang beli boneka Mbak Fury ini ternyata bukan cuma dari kalangan artis, ada kalangan umum juga. Nggak semua pelanggannya minta bonekanya diisi arwah, ada juga yang beli kosongan gitu. Terus diisi sendiri, dia ke Gunung Ciremai apa ke Gunung Salak apa ke gunung apa gitu. Ada juga yang coba diisi tapi pas malam suka ditampakin, lalu balik lagi minta arwah dikeluarin. Lah, gimana? Customer komplain, itu hitungannya kayak customer komplain, jadi harus diterima. Nah ini yang paling ditanyain orang-orang soal harga. Kalau di Mbak Fury ini, harga tiap spirit doll berbeda. Mulai dari ratusan ribu sampai ratusan juta. Dang, wow. Tergantung ukuran dan model. Gak cuma Fury Harun yang punya boneka arwah. Akhir-akhir ini, beberapa selebriti di Indonesia banyak yang share di media sosial. Bahkan salah satu stasiun TV menjadikannya objek. Nih yang ada yang punya Ivan Gunawan, Sarwenda, Selin Evangelista, Nora Alexandra, Lucinta Luna bahkan, dan Soima. Kalau kata psikolog, selagi yang ngerawat spirit doll ini bisa ngebedain dengan sadar mana hal yang nyata sama enggak, itu enggak akan jadi masalah. Bahkan MUI mengimbau umat muslim buat enggak memperlakukan boneka kayak anak. Apalagi kalau diisi arwah. Itu sama aja kayak melihara makhluk halus. Kalau disembah musyrik, kalau dijadiin teman berarti berteman sama jin. Respect. Wah, dia adalah jin. Gua untuk maksudnya untuk secara objektif ya. Selama itu tidak mempengaruhi bagaimana sikap lu akan society sekitar lu, gue rasa nggak apa-apa deh. Maksudnya selama itu mendatangkan hal baik buat lu, gue rasa itu buat gue ya itu fine aja. Kita di luar perkara kepercayaan atau apa ya, karena itu bahasanya gue bukan ranah gue gitu di sana. Tapi kalau untuk dijadikan teman, untuk dijadikan bahan curhat gitu, biasanya kan cewek-cewek kan butuh temen gitu. Kadang kan cowok-cowoknya ada beberapanya yang kadal atau buaya gitu. Terus kayak dia bingung mau curhat kemana, kita curhat ke boneka. Yang penting masih bisa membedakan mana dunia nyata, mana yang tidak gitu. Dan ya menurut gue fine-fine aja. Gue gak tahu apakah pada akhirnya ini akan seperti sepeda fiksi yang orang banyak beli kemudian gak lama ngejogrok di teras terus akhirnya dijual gitu. Karena gue yakin di luar sana ada orang-orang yang ikut-ikutan hype aja gitu untuk ngangkat engagement mereka, untuk akhirnya bisa ngiklan dan lain sebagainya gitu. Karena kalau gue lihat-lihat di sosial media rada tahu asli dah. Nah nih. Ada lowongan babysitter boneka arwah gajinya 10 juta. Minat? Iya. Pengumuman dicari 4 orang babysitter khusus anak arwah, ya Allah. Gaji 10 juta per bulan. Dang, that's good. Makan dan tempat tinggal ditanggung. Yang minat bisa komen, minat jadi babysitter anak arwah. Mau enggak, Nduk? 10 juta loh per bulan, lumayan itu.
10 juta per bulan, tempat tinggal ditanggung ya kan. Paling ribetnya ya malam-malam kaki lu diseret, digelitikin, pala lu dijedotin ke tembok mungkin, kita nggak ada yang tahu. Tiap tidur selalu ketindihan mungkin, kita nggak tahu karena state-nya arwah gitu. Kalian siapa yang mau jadi babysitternya Leandro? Karena aku mau berhenti, soalnya aku sibuk jadi ibu rumah tangga sekarang. Jadi kalian kalau mau gantiin posisi aku jadi asisten Leandro itu gampang kali ya. Gajinya 10 juta per bulan dan kerjaannya itu nggak ribet sama sekali. Uang makan, biaya transport, segala macamnya ditanggung sama Bang Rizky Nasution. Enak loh rawat anak ini, nggak pernah nangis, nggak pernah marah, nggak pernah pengen boker, nggak pernah harus lap pantatnya. Tapi harus siap mental. Iya, tapi harus kuat mental ya. Soalnya kadang-kadang nanti kalau kalian tidur jam 3 itu kalian diganggu terus. Kalian nggak akan pernah bisa tidur nyenyak. Gue yakin di luar sana ada orang yang rela lu. I mean it's a goddamn 10 million, come on. Kalau gue desperate banget butuh duit, gue ambil itu. Kalau ini beneran pekerjaan, coba menurut lu normal nggak ada pekerjaan kayak gini? Enggak kan? Ya kemungkinan besar ini hanya untuk konten. Mungkin ini bercanda-bercanda aja, jadi jangan terlalu dianggap serius. Tapi kalau ini serius, banyak bro yang mau. Percaya gue nih orang-orang yang komen ini kayak 100 juta pun aku nggak mau, 10 juta nggak mau, tapi kalau 10 miliar per bulan hayu gak? 10 miliar per bulan dia nggak nyewa lu. Maksud Ozil aja cuman berapa M 2 minggu. Saya yang penakut bisa apa? Oh tapi rata-rata emang orang ditakutnya sih, iya bener sih. Gue mungkin bisa ngomong kayak gini karena gue santai ya orangnya. Iya, gue nggak yang sesensitif itu sama setan, sama arwah, sorry, karena tidak boleh disebut setan, arwah. Dan ini ada beberapa hal yang dijadiin komentar oleh beberapa orang. Ini spirit doll perlu divaksin nggak? Perlu diimunisasi nggak? Kalau diimunisasi itu dapatnya hepatitis A, hepatitis B, apa C, apa D, apa semua jawaban benar. Kan spirit doll dimasukin arwah. Bisa nggak pakai arwahnya Albert Einstein buat contekan? Biar belajar gampang, tinggal nanya, cuy ini jawabannya apa? Ya Allah. Tapi ini strategi yang bagus. Bisa dibawa ke sekolah. Ada tukang bakso di depan, maaf ya. YouTuber swasembada namanya juga. Boneka beginian yang paling gue suka justru datangnya dari Indonesia. Soalnya nggak cuma pinter, dia juga bisa nge-review pabrik. Nah ini yang kemarin udah keluar nih jokes ini aja. Jadi orang ngomongin spirit dolls, boneka yang paling gue suka itu justru datangnya dari Trans 7. Bonekanya pintar, bisa ngomong, bisa nge-review pabrik. Spirit doll. Ini kayak kostum-kostum yang biasa dipakai bapak-bapak buat 17-an loh. Aduh kenapa gue ketawa lagi, jahat banget. Spirit doll story. Bagus. Padahal Spirit doll udah ada filmnya dari dulu, kenapa baru ramai sekarang? Bagus. Nah, Chucky. Spirit doll yang spiritnya bener-bener spirit tuh. Pemilik Spirit doll yang udah bikin acara TV dari dulu. Del. Main sih main, tapi nggak item juga. Gimana mami nggak marah ya? Tuh, dikasih kesempatan main sama anak bocah, sama anak gang, ikut-ikutan kayak gitu. Gua tuh awalnya jaga-jaga omongan loh, karena pertama lo ketep itu tradisi orang Thailand yang kita nggak tahu tradisinya dibuat seperti apa. Maksudnya pasti ada penjelasannya, tapi kita sebagai orang Indonesia tuh tidak tahu detail gitu kalau nggak nyari tahu kan. Makanya gue nggak pengen ngebahas yang segitunya. Cuman kalau spirit dolls itu ada di konteks lain, tidak seperti looked up, kayaknya untuk bingung akan perkara ini tuh masuk akal, iya nggak sih? Apa gue doang nih? Dan kata
kakak-kakak, ini Lena. Jadi aku mau jawab pertanyaan yang Kak, gimana sih cara makan mereka? Apa makannya tiba-tiba habis atau gimana? Bukan tiba-tiba habis. Jadi kalau kalian kasih snack itu kalian nggak usah buka. Nanti mereka hanya makan saripatinya aja. Jadi makanan itu tetap ada dan tetap utuh. Mereka cuma makan saripatinya. Mungkin nanti rasanya agak berbeda daripada makanan yang belum mereka makan kayak gitu. Nah, setelah 3 hari kalian ganti makanannya mereka, snack-snacknya. Itu makanannya bisa kalian makan lagi karena kan nggak dibuka, jadi nggak mubazir. Bisa kalian makan atau bisa kalian kasih ke anak-anak di jalanan atas nama mereka. Jadi pelimpahan jasanya dan amalnya itu masuk atas nama mereka agar mereka cepat rest in peace atau pulang ke Tuhan. Sekali lagi ini berdasarkan yang sepengetahuan aku. Koreksi kalau ada yang kesalahan. Terima kasih. Mbaknya tahu dari mana, Mbak? Saya pengen tahu banget tuh. Wah, anjir kaget gue. Jenglot aja jelangkung. Kita udah punya ini Spirit Dolls dari lama, kenapa baru rame sekarang? Sarwenda, Soima Pancawati, Lucinta Luna, Roy Kiyoshi. Pocong lagi, buset dah. Gak jauh-jauh dari setan, gue mah heran. Mana sepatunya meling-meling lagi gitu. Duren jadiin sepatu sama dia. Gua nggak tahu ya mesti ngomong kayak gimana. Tapi pada akhirnya ini adalah uang mereka, ini adalah kepercayaan mereka. Mungkin pada akhirnya kita harus mempercayai apa yang sekiranya, maksudnya kita tidak mengganggu kesenangan orang lain hanya karena omongan yang tidak ada dasarnya. Mungkin itu kesenangan mereka, mungkin itu adalah peralihan mereka dari dunia yang fana ini, kita nggak tahu juga. Tapi selama itu tidak merugikan kita, mungkin nggak apa-apa ya, kita nggak tahu juga. Tapi tolong hati-hati lah itu, soalnya kalau misalkan bawa arwah beneran terus tiba-tiba ada Conjuring, lumayan juga tuh. Annabelle ya kan, ada 3 season. Annabelle baru 2 sih, 3 apa? Conjuring yang 3 apa 4? Tak jadi film sian. Tolonglah nih PH film, gue baru kepikiran lagi. Bikin film judulnya itu Spirit Dolls. Kalau enggak Indosiar deh, jangan film kan budgetnya terlalu gede. Indosiar deh, tolong deh. Bikin itu kayak istriku lebih mengurusi boneka arwah dibandingkan suaminya gitu. Bisa tuh. Atau suamiku menelantarkanku karena boneka yang ia miliki. Ternyata bonekanya boneka yang asli random parah. Gue nggak tahu ini nanti Windu ngejahit video ini kayak apa, tapi semoga bahasannya menyenangkan untuk lu ikutin. Mari kita bertemu di KDS BBS setelah ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Like video ini, thank you banget yang udah nge-like, terima kasih banyak. Support channel ini dengan cara nge-subscribe supaya lu gak ketinggalan, nyalain loncengnya. Dan saya hai juga nih sama Anwar. Rambutnya gatel lu, gak mandi lu ya. Dadah. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri Anwar. Sekian dan Kalau mau ngebawa kearifan lokal, daripada Spirit Dolls mending bawa jenglot. Tentu akan rada aneh, karena kan di Thailand tuh Spirit Dolls dibawa sama cewek-cewek untuk ngobrol sama cewek-cewek lainnya, atau saling mempertemukan ininya, Spirit Dolls-nya mereka, look tab-nya mereka. Diajak main, ada yang main mobil-mobilan, segala macem. Kalau di Indonesia kan jenglot ya. Masa lagi nongkrong-nongkrong warung kopi, tiba-tiba jenglotnya didudukin bertiga ya kan. Terus tiba-tiba ada yang ngomong kayak, kamu lapar? Oh kamu lapar. Terus nyet tangan gitu, sedarahnya dikasih. Tiba-tiba jenglotnya bangun. Buka pintu, gak asik nih tempat, anjing. Cabut.